Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran mustalah dengan melanjutkan jenis ke-12 dari jenis mustalah hadits yang disebutkan dalam kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallifuna asy-Syaikh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. An-na'u tsani 'asyara al-mudallas. Wa tadlisu qismani ahaduhuma ayyarwi 'amman laqiyahu ma lam yasma'u minhu aw amman 'asarahu wa lam yalqahu muhiman annahu sami'ahu minhu. Wa minal awwali qawli Ibnu Khasyaram kunna inda Sufyan ibni Uyainah faqala qala az-Zuhri kada faqila lahu asami'ta minhu hadza qala haddatsani Abdul Razzaqi an Ma'mar anhu wa qad qarrahu hadzal qismu min at-tadlisi jama'atu minal ulama'i wa zammuhu wa kana Syu'batu ashaddan nasu inkaran lidzalik wa yurwa anhu annahu qala li anna azniya ahabbu ilayya min an udallisa. Qala Ibnu Shalah wa hadza mahmulun 'alal mubalaghati waz zajri. Wa qala Syafi'i at-tadlisu akhul kadhbi. Wa minal haffadhi man jaraha man urifa bi hadza at-tadlisi minar ruwati faradda riwayatuhu mutlaqan wa in ata bi lafdhi ittisali walau lam yu'raf annahu dallasa illa marratan wahidan kama qala nassu alaihi Syafi'i rahimahullah. Qala Ibnu Shalah was-sahihu tafsilu baina ma sarraha fihi bis-sama'i fayuqbalu wa baina ma ata fihi bi lafdhin muhtamalin fayuraddu. Baik, sampai situ. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an-naw'u tsani asyara, jenis yang ke-12 al-mudallas. Hadis mudallas. Belum enggak kasih pengertian, belum langsung berikan contoh. Tadlis itu dua. Karena enggak bisa diberikan pengertian langsung sebelum pembagian. Kalau di ta'rif yang mu'tabar sudah disebutkan di kitab sebelumnya. Ahaduma, jenis pertama, ayyarwiya amman lakiyah ma lam yasma' minhu. Seorang rawi meriwayatkan dari orang yang dia ketemu dengannya, tapi yang dia riwayatkan dia tidak dengar. Kan begini kan, tidak semua, bukan keharusan. Kalau ketemu pasti dengar semuanya. Kan tidak begitu. Paham kan? Iya, kita berguru kepada seorang. Tidak semua yang dia punya kita sudah pernah dengar. Paham kan? Iya. Nah, ini bentuk tadlis ini. Seorang meriwayatkan dari orang yang dia bertemu dengannya, tapi diriwayatkan yang dia tidak dengar. Yang dia tidak dengar. Itu yang pertama. Bertemu tapi dia tidak dengar apa yang dia sampaikan. Au amman asarahu walam yalqahu. Atau dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya tapi tidak pernah ketemu. Semasa tapi tidak pernah ketemu. Muhiman annahu qad sami'ahu minhu. Dia memberikan iham, sangkaan, bahwasanya dia telah mendengar darinya. Paham kan? Dia telah mendengar darinya. Ini bentuk pertama. Bentuk pertama ini sudah dari dua jenis. Ya kan? Dua jenis. Satunya bertemu tapi yang dia tidak dengar dia riwayatkan. Satunya semasa. Dan tidak ada yang dia dengar darinya. Termasuk contoh yang pertama adalah perkataannya Ibnu Khasyaram. Kunna inda Sufyan ibnu Uyainah. Kami di sisi Sufyan ibnu Uyainah. Qala az-Zuhri kada.
Maka berkata Sufyan ibn Uyainah, Az-Zuhri berkata demikian. Faqila lahu asami'ta minhu hadha? Apa kamu dengar yang ini? Qala haddatsani bihi Abdurrazzaq an Ma'mar anhu. Tapi kan ini Ibnu Uyainah, rawi yang jujur kan, kalau tidak dengar dia katakan. Ketika ditanya, apa kamu dengar ini dari Az-Zuhri? Masalahnya ini dipertanyakan karena dia tidak banyak. Dia bertemu tapi tidak banyak meriwayatkan dari Az-Zuhri. Maka dia bilang, hadatsani bihi Abdurrazzaq an Ma'mar anhu. Ini diceritakan kepadaku Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Paham kan? Dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Wa hadza kari hadzal qism wa qad kari hadzal qism min at-tadlis jama'atun min ulama wa dammu. Telah dibenci jenis ini dari tadlis sekelompok dari ulama dan mereka mencelanya. Wa kana Syu'bah asyaddan nasin karun lidzalik. Dan adalah Syu'bah adalah orang yang paling keras dalam mengingkari bentuk seperti ini. Kita tidak dengar tapi kita bilang. Paham kan? Iya. Wa yurwa anhu annahu qol. Dan diriwayatkan darinya bahwasanya dia berkata, li'an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Saya berzina lebih saya sukai daripada saya melakukan tadlis. Walaupun ini bukan berarti belum membolehkan zina. Bukan. Ini saking balagoh. Lebih saya berzina daripada berbohong. Ya dah? Bilang saya dengar tapi tidak dengar. Nah, ini kuatnya waroknya Syu'bah. Bahkan nanti akan datang bersama kita. Kadang ada kisah disebutkan dia tidak meriwayatkan hadis dari si fulan padahal dia kuat. Karena pernah dia lewat di rumahnya ada bunyi gendang. Bunyi rebana. Ya, bisa saja rebana di dalam. Ini tidak diterima kadang jarhnya dia. Karena bisa saja para perempuan yang main di dalam lagi ada acara pernikahan. Kan boleh kalau perempuan. Boleh kalau perempuan. Tapi begitulah dia. Iya. Keras dalam menerima hadis dari guru yang dia mau ambil hadisnya. Tapi berkata Ibnu Salah, wa hadza mahmulun 'alal mubalaghah wa zajr. Ini tentunya dibawa ke mubalaghah. Karena beliau berlebihan dalam takbir wa zajr dan beliau ingatkan, beliau peringatkan supaya kita tidak melakukan apa? Tadlis. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, at-tadlisu akul kadhib. Tadlis itu saudaranya dusta. Ya dah? Karena kita bilang saya mendengar qala si fulan padahal kita tidak dengar. Kalau pakai perantara bilang saja, oh menceritakan kepada saya dia bilang begini. Paham kan? Iya, karena tadlis akul kadhib. Wa minal hufat man jarraha man urifa bihadza tadlis minar ruwah. Di antara para penghafal ada yang menjarh, mencacati orang yang dikenal dengan tadlis dari rawi. Farad dari riwayatahu mutlaqo. Maka dia menolak riwayatnya secara mutlak. Iya. Maka dia menolak riwayatnya secara mutlak. Wa in atabilafdil ittisal. Walaupun datang dengan lafaz ittisal. Bukan dengan lafaz apa? An atau anna. Bukan. Walau lam ya'rif annahu dallasa illa marra wahidah. Walaupun tidak dikenal darinya bahwasanya dia tadlis kecuali satu kali. Kama qad nassa alaihi Syafi'i, sebagaimana telah dinaskan oleh Imam Syafi'i. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, was sahih at-tafsil. Tapi Ibnu Salah bilang yang benarnya dirinci. Bainama sarra bis sama fayuqbal. Antara apa yang dia jelas padanya bahwa dia mendengarnya. Misalnya dia bilang sami itu
haddatsani, akhbaroni. Paham gak ini? Dia jelas mengatakan, bukan pakai an, bukan pakai anna. Kalau pakai an kan curiga. Ini Rawi mudallis. Terus dia pakai an. Oh hati-hati. Itu dia samarkan itu. Tapi kalau dia jelaskan bahwa dia mendengar hadisnya. Dia pakai haddatsana. Itu namanya tasri bis sama. Dia jelas kalau dia mendengar. Fayuqbal, maka diterima. Jadi tidak ditolak secara mutlak, diterima. Wa bainama utiya fihi bilafdin muhtamal. Dan di antara yang dia datangkan padanya dengan lafaz yang mengandung kemungkinan. Fayurad. Maka ini ditolak. Kapan dia bilang an, maka ini ihtimal. Bisa dengar, bisa tidak. Kan begitu? Dan ini pakai kalimat sal yang sama. Nah, ini rincian dari jenis yang pertama ini. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس. Baik, sudah sampai situ dulu karena setelahnya lagi jenis kedua. Kalau beliau berkata wa fi sahihain min hadithi jamaah, maksudnya beliau ingin katakan bahwa dirinci. Buktinya apa? Dalam sahihain dari hadits jamaah min hadad darb, dari jenis ini kan rincian tadi. Nah, kalau kita katakan ditolak secara mutlak, berarti kita akan mengatakan di Bukhari Muslim itu juga apa do'if. Paham kan? Makanya Ibnu Salah bilang dirinci. Kalau dia sampaikan dengan jelas, kalau dia mendengar, kita terima sahih. Kalau enggak, do'if. Karena alasannya dalam sahihain ada hadits jamaah dari jenis ini. Seperti Sufyanain, Ibnu Uyainah dan Ats-Tsauri. Al-Amash, Qatadah, Husyaim, dan selain mereka. Saya katakan wa ghayatut tadlis annahu naun minal irsal lima sabata indah. Paling tingginya tadlis itu jenis dari irsal. Nah, jenis dari apa? Irsal. Terhadap apa yang ada di sisinya. Wa yuksha ayusoriha bisyaihihi fayuraddu min ajlihi wallahu alam. Maka dia tentunya dikhawatirkan, dia jelaskan, ucapkan dengan jelas dengan syekhnya, kemudian ditolak karenanya. Wallahu alam. Wa ammal qismu tsani min at-tadlisi fa huwa ityani bismi syaikhi aw kunyatihi ala khilafil masyhuri bihi ta'miyatan lil amrihi wa taw'iran li wuqufi ala halihi wa yakhtalifu dhalik bi ikhtilafil maqasidi fataratan yukrahu kama idza kana asgaru sinnan minhu aw nazala riwayatu wa nahnu dhalik wa taratan yahrumu kama idza kana ghairu siqatin fadallasahu la'alla yu'rafa haluhu li'alla yu'rafa haluhu aw awhama annahu rajulun akhar min athiqati ala wafqi ismihi aw kunyatihi. Qad rawa Abu Bakrin ibnu Mujahidil Muqri'i an Abi Bakrin ibnu Abi Dawud faqala haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah wa an Abi Bakrin Muhammadu ibnu Hasanin Naqashil Mufassiri faqala haddatsana Muhammadu ibnu Sanadin nasabahu ila jaddin lahu wallahu a'lam. Baik. Masya Allah. Adapun jenis kedua dari tadlis. Kan tadi jenis pertama. Jenis kedua dari tadlis. Wahual ityanu bismi syekh. Itu dia datangkan dengan apa? Nama syekhnya. Dia datangkan nama syekhnya. Au kunyatihi. Atau dengan kunyah syekhnya. Ala khilafil masyhur. Tapi berbeda dengan yang terkenalnya. Syekh itu tidak dikenal dengan nama itu, tapi dia datangkan nama itu. Atau syekh itu tidak kenal dengan kunyah itu, tapi dia datangkan kunyah itu. Nah, misalnya ada seorang guru, dia punya beberapa anak, sehingga dia berkunyah dengan anak-anaknya yang ada. Paham kan? Iya. Kadang dia bilang Abu Fadl, kadang Abu Faizah, kadang
Kan terserah dia mau kunyah dengan anaknya yang mana. Dipahami kan? Nah, ada kunyah yang dikenal, ada kunyah yang tidak dikenal. Sekarang ini dia sebenarnya, dia dengar dari saya itu. Tapi dia datangkan nama atau kunyah yang tidak dikenal. Nah, ini juga bentuk mudalis. Kalau memang jujur, kenapa tidak dibilang saja yang dikenal? Paham kan? Maka ini dimasukkan dalam apa? Tadlis. Kenapa dia datangkan itu? Takmiatan li amrihi. Supaya menutupi perkaranya. Ini kan nanti tidak ditahu. Kita kira kuat. Oh ternyata rawi itu yang tidak kuat. Menutup perkaranya. Wa taw'iran lil wuqufi ala hali. Sekaligus mempersulit untuk mendapatkan keadaannya. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil maqasid. Tentunya tapi ini Masya Allah berbeda tergantung maksudnya. Apa maksudnya dia kasih begitu? Tahu kan? Dan apa maksudnya? Batarotan yukroh. Kadang dianggap makruh. Kama annahu kama idza kana asghar sinnan min. Sebagaimana ya kalau gurunya itu lebih kecil umurnya, lebih muda umurnya darinya, au nazilar riwayah atau lebih rendah riwayatnya. Artinya lebih panjang sanadnya kalau dia sebutkan rendah. Wanahwu dzalik dan semisalnya. Ini makruh. Tidak apa-apa sanadnya panjang yang penting bersambung. Kan begitu kan? Iya, tidak perlu malu. Wataratan yahrum. Kadang haram perbuatan yang seperti ini. Seperti apa misalnya kapan diharamkan? Kama idza kana ghairu thiqah. Fadallasahu li'alla yu'raf haluh. Seperti misalnya kalau rawi yang dia kasihkan nama lain itu, kunyah lain itu tidak thiqah. Tidak terpercaya. Sehingga dia melakukan tadlis supaya tidak ditahu keadaannya. Nah, kita sudah cari-cari bukunya tentang komentarnya para ulama, kita tidak dapat. Paham kan? Kenapa kita tidak dapat? Karena dia sebutkan nama yang berbeda. Atau kunyah yang berbeda. Bukan dari tahu keadaannya. Au hama annahu rajulun akhar min athiqat. Atau dia diharamkan ini juga memberikan sangkaan bahwa itu lelaki lain dari rawi yang thiqat ala wifqi ismih au kunyati yang sama dengan namanya atau kunyahnya. Jadi dia kasih nama lain supaya sama dengan rawi yang thiqah atau kunyah yang rawi yang thiqah. Jadi orang kira ya itu yang thiqah. Qad rawa Abu Bakar Ibn Mujahid Al-Mukri an Abi Bakar Ibn Abi Daud faqala telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Mujahid Al-Mukri dari Abu Bakar Ibn Abi Daud faqala dia berkata haddatsana Abdullah Ibn Abi Abdullah telah bercerita kepada kami Abdullah Ibn Abi Abdullah wa Abi Bakar Muhammad Ibn Hasan Naqash Al-Mufassir faqala haddatsana Muhammad Ibn Sanad nasabahu ila jaddin lah. Dia sandarkan kepada kakeknya. Karena Muhammad Ibn Sanad. Dia sandarkan kepada siapa? Dia sandarkan pada kakeknya. Iya, disandarkan pada kakeknya. Kalau di bawah ada faedah, katanya di dalam sebagian cetakan sayyid, bukan sanad. Tidak ada masalah di atas. Di cetakan antum apa? Sanad. Sanad. Disandarkan kepada kakeknya. Ini wallahu alam. Ini namanya bentuk apa? Tadlis. Bentuk tadlis. Iya. Terus kalau Syekh Abu Amr? قال شيخ أبو عمر ابن صلاح قال كان الخاطب لهجا بهذا القسم في مصنفاته Musonna. في مصنفاته Kalau musonni pengarang.
Kalau ini kan karangan. Baik, qala Syekh Abu Amr bin Salah wa qad kana al-khatib lahijan bihadzal qism min at-tadlis fi musannafatihi. Kata Abu Amr ibn Salah, sungguh Al-Khatib telah menyebutkan banyak jenis ini dari tadlis dalam karangannya. Dipahami ya? Ini lebih pendek ya, lebih sedikit. Malah lebih banyak di buku sebelumnya. Lebih bagus lagi di buku yang kita baca sebelumnya, di Tuhfatul Mubtadi. Tentang apa? Tadlis. Di sana kan disebutkan semua kan? Tadlis, ada tadlis, taswiyah, tadlis, syuyukh. Lebih bagus sebelumnya. Kan ini kan ringkasan. Lebih banyak lagi di kitab sebelumnya dari bentuk tadlis. Antum bisa baca yang buku Tuhfatul Mubtadi yang kita baca sebelumnya. Itu lebih bagus dalam menguraikan tadlis. Apalagi Syekh Ali sertakan contohnya. Dengan sanad dan hadis yang diriwayatkan dengan tadlis. Paham kan? Bisa dibaca ulang jenis sebelumnya. Kemudian kitab sebelumnya. Jenis setelahnya syad, mungkar. Ini kita pasangkan di pertemuan akan datang. Karena syad sama mungkar itu mirip. Hanya beda sedikit. Kalau mungkar, rawi dhaif menyelisih yang lebih kuat. Kalau syad, rawi thiqah menyelisih yang lebih thiqah darinya. Atau lebih banyak darinya. Paham kan? Nah, ini kita pasangkan di pertemuan akan datang. Syad sama mungkar. Alhamdulillah.